hujan, gelap. Setiap kali mau bikin video, hujan, gelap, hujan, gelap, hujan, gelap. Sekalinya ada matahari, nggak bisa. Dan sebelumnya maaf kalau misalnya ada suara-suara kayak seperti itu ya, double gitu. Anak saya lagi streaming. Jadi ntar ada suara mobil, ntar ada suara anak saya teriak-teriak di dalam yang lagi streaming. Untung cuma 2, tapi di sini ada 3 orang yang main YouTube. Untung adik saya nggak ikut bikin video juga, rame juga nanti dengernya. Nih ada pisang juga di sini. Sorry ya, ini makanan saya pisang. Pisang goreng. Pisang goreng. Ntar ya, saya simpen dulu. Kita sambil makan pisang. Aduh, makan pisang sambil bikin video, ntar nyelip di gigi lagi. Taruh mana ya? Udah deh, saya taruh sini ya. Jelek dong kelihatannya. Jangan. Masa taruh situ? Pisang gua taruh situ sih. Come on, pisang taruh mana? Oke, gini aja. Ini taruh sini. Pisang taruh situ. Oke, sudah ketutup. Halo, jumpa lagi di video saya. Ada mobil lagi. Oh my goodness. Halo, jumpa lagi di video saya. Kali ini, masih hujan ya, bentar ya. Kan gelap aja, sedikit kecipratan nih di luar gini. Cipratan, gelap juga. Mungkin suatu saat nanti saya bangunnya di atas kali ya, kamar aja, terus dibikin tempat buat saya pribadi sendiri. Jadi saya punya ruangan tersendiri untuk mendesain, bikin clean. Jadinya nggak ada terganggu suara mobil dan lain-lain ya. Iya, nanti aja ya. Sudah lama saya nggak buat video ya tentang tutorial atau apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi saya hanya berbagi aja, sharing. Seperti yang kamu lihat di video ini kali ini ya. Kamu lihat saya sudah membuat sebuah patung. Satu ya, patung ya, dengan berpakaian seperti Shanghai woman atau Shanghai girl lah, kayak gitu. Baju tradisional Chinese ya, seperti itu. Dan di sini saya menggunakan dudukannya yang Gucci yang saya buat ini, pot. Dan saya menggunakan kayu yang saya bikin sendiri, maksudnya saya potong dan saya beri cat dan saya rapikan seperti ini.
Ya seperti kamu lihat juga, hanya seperti biasa kepalanya kan belum dipasang sama saya selalu membuatnya terpisah. Jadi saya bikin badannya dulu, terus baru pakaiannya, tangannya, segala macam seperti itu ya. Dan kemudian di bagian terpisahnya kepalanya itu selalu saya bikin sprit ya, bukan sprit meminuman terpisah ya, seperti gitu. Jadi terpisah seperti ini ya. Jadi saya sudah kasih rambut dan saya sudah kasih kondenya dan juga saya kasih hiasan-hiasannya juga. Dan ada stepnya juga ya, sebelum kamu memasang pada boneka ini, sebelum kita pasang dan kita beri lem seperti ini kan misalnya. Sebelum kita pasang, sebelum kita satuin di rapi, pastikan kita sudah mengamplasnya dulu di bagian kepala ini, dan hiasannya pun juga harus kamu udah selesai baru kamu memasang gitu. Jangan tempel, kamu baru nempel-nempel hiasan, nanti pas saat udah masang gini tempel-tempel hiasan goyang-goyang jatuh lagi ya kan sayang gitu. Jadi menurut kamu hiasannya ini udah cukup nih, misalnya kamu pasang ini seperti ini, saya belum pasang lengkap ya hiasannya, jadi pada bagian belakangnya saya belum hiasin. Kenapa saya belum hiasin? Saya lebih suka sebenarnya ya untuk bagian rambut ini, bagian kepalanya rambut ini biasanya lebih suka tuh seperti boneka geisha saya yang lain itu ya, itu ada satu yang rambutnya udah saya beri warna pada claynya, jadi bukan dicat ya, jadi pada clay itu tersendiri sudah saya beri cat akrilik. Dan kemudian kalau kamu misalnya membeli langsung clay yang sudah berwarna hitam, kamu tinggal pasang aja rambutnya, jadi pasang nanti lebih rapi ya kelihatannya. Jadi nanti pada saat aduh sorry nyamuk nyamuk sorry ya bentar. Jadi pada pemasangan kalau yang claynya sudah berwarna, misalnya claynya hitam gitu ya, terus kamu bikin buat rambut ya apa segala macam, kelihatannya kan lebih rapi. Terus nanti pas giliran pemberian warna, kamu juga nggak perlu sampai ke ujung-ujung detil, walaupun kita punya lah gitu koas-koas yang kecil-kecil gitu bisa sampai ke ujung detil gitu. Jadi lebih menghemat waktu juga sebenarnya. Cuma bedanya ya kalau kamu menggunakan cat akrilik yang kemudian kamu di clay itu terus kamu ulenin sendiri, hasilnya itu dia nggak benar-benar pur hitam nanti. Seperti itu saya pun kayak abu-abu. Ketika kamu udah dia punya clay, kamu kasih cat kasih clay dalam keadaan basah, terus kamu pencetin, kamu kasih cat akrilik, cat air kayak atau cat, terus kamu ulenin gitu supaya dia berubah warna claynya, kamu kreasi sendiri clay kamu berwarna gitu. Nanti setelah kering dia warnanya tidak benar-benar hitam, jadi warnanya kayak abu-abu gitu, kurang bagus juga. Jadi seperti yang saya kerjakan nih sekarang nih ya, kepalanya dari boneka ini kan dia ada hiasannya. Kalau saya itu nanti sini kasih bunga-bunganya gitu kan seperti ini. Itu nanti saya akan hiasin setelah saya mewarnain bagian rambutnya dulu. Kenapa saya lakukan itu? Karena supaya nanti kalau kamu udah keburu tempel di sini, kamu mau cetin warnanya hitamnya, nanti takut kena bunganya kan sayang. Seperti contoh ini ya. Sorry ya. Misalnya seperti ini. Gitu. Bentar ya. Mau jatuh dia. Nih. Seperti ini ya, contohnya ya. Nanti saya tempel bunganya dulu, hiasan-hiasannya tuh seperti ini, bunganya tempel lagi sampai dia ada beberapa bunganya. Tapi sebelum saya tempel bunganya ini ke bagian dekorasi dia punya rambutnya atau kondenya gitu, lebih baik dicat dulu nih, karena kebetulan kan ini warnanya hitam ya, gini aja dekorasi gini aja, jadi dicat dulu warna hitam. Nanti sesudah dicat rambut dan dekorasinya sudah mendapatkan warna yang kamu inginkan, baru kamu menempel bunga-bunganya.
jadi akan lebih, jadi kamu nggak akan kerepotan pada saat kalau itu memberi cat bunga udah ditempel terus baru cat rambutnya yang hitam gitu, nanti jadinya kadang-kadang bukan nggak sempurna, suka keselip-selip ujung tuh nggak kejangkau gitu. Nanti setelah kering, sesudah kering baru kamu tempel. Tapi sebelum kamu menempel kepalanya ini ke patung ini, menyatukannya, pastikan juga kamu sudah menghaluskannya gitu. Seperti contoh ini saya halus ini bagian-bagian pipinya lagi. Kita kan waktu bikin rambutnya ini, bikin dia punya konde-konde ini, kadang-kadang ada clay di tangan kita terus ketempel di pipinya sini dikit, atau ketempel di jidatnya, ketempel di lehernya, jadi nggak halus kan, jadi kayak ada butiran-butiran seperti itu. Jadi dengan amplas yang udah ditekuk lah, kalau kamu punya bukan grinder yang pakai mesin penghalus yang kayak elektrik itu juga kamu bisa gunakan, itu lebih kecil lebih ini kan, lebih cepet ya, lebih halus juga gitu. Tapi karena saya ini, jadi saya pakai ini aja, saya menggunakan amplas yang seperti ini yang bisa ditekuk gitu. Kamu bisa cari yang super fine. Kalau sudah dipasang seperti ini ya, saya belum pasang ya, ntar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Kadang ada yang mempertanyakan, bukan kadang ada yang mempertanyakan, ada sih ya teman saya, beberapa teman saya bertanya sama saya, kok ngerjainnya separuh-separuh sih, maksudnya mungkin yang mereka maksud, dia bertanya gitu, kenapa saya tidak menyelesaikan sampai tuntas saya punya kerajinan tangan saya ini, boneka-boneka saya ini, seperti contohnya saya sampai sekarang belum memberikan warna gitu. Dan jika ada yang mempertanyakan juga sama seperti itu ya, sampai saat ini saya belum memberi warna ya. Satu, saya juga belum sempat memberikan warna. Kedua, gimana ya, sedikit ya, saya suka membangun atau membuat lah gitu, membuat. Cuma ada satu yang istilahnya yang bikin saya tuh kadang-kadang bukan stuck ya, seperti ya kekurangan ya, bisa dibilang gitu. Saya ini tipikal orang yang, mudah-mudahan kamu orang nggak seperti saya. It's not good, nggak bagus banget. Itu yang bisa bikin orang susah sekali sukses. Seperti ibu saya pernah bilang sama saya, kamu pinter membuat sesuatu, kamu pintar kreatif, kamu pintar membangun sesuatu, istilahnya seperti membangun ya, membuat lah, with something gitu, pintar membuat ini, membuat itu, apa gitu, banyak kali ya ide kreatif. Seharusnya ya bersyukur ya karena bisa melakukan sesuatu. Tapi nggak semua orang tuh bukan nggak sempurna gitu ya. Ada orang bisa melukis tapi belum tentu bisa menggambar. Ada yang bisa menggambar tapi belum tentu bisa melukis. Kan seperti itu. Kayak saya contohnya. Saya bisa melakukan sesuatu yang kebetulan hobi saya yang saya sukai. Dari mendesain, membuat patung, melukis. Kebetulan saya juga hobi menulis, dan saya juga hobi kayak ngedit dari mulai menggunakan Photoshop, pokoknya yang sesuatu yang saya suka, mudah buat saya untuk saya mengerjakannya. Dan kebetulan juga saya banyak sekali gitu ya, ide-ide ya bukan imajinasi ya. Kalau melukis itu kan kadang-kadang orang butuh, emang kadang butuh imajinasi ya, sebagian orang butuh gitu. Tapi kebetulan juga saya itu banyak sekali ada gitu di kepala saya itu yang ingin saya kerjakan gitu.
saya mau mengerjakan ini, keinginannya banyak gitu, keinginannya banyak, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, banyak banget yang saya ingin kerjakan. Tapi ada satu kekurangan saya, dan saya akuin itu benar-benar nggak bagus. Mudah-mudahan kamu orang tidak seperti saya gitu. Dan juga contohnya seperti saya bisa saya kreatif, saya bisa membuat sesuatu yang saya inginkan dengan bukan saya bilang mudah ya, tapi karena kebetulan saya hobi, jadi saya agak dipermudah untuk mengerjakannya. Tapi ada satu, kalau saya sudah mengerjakan sesuatu yang saya kerjakan gini, 1, 2 macam begitu, nanti kalau saya udah kesampaian kalau udah tersampaian, nggak tahu kenapa bosen banget gitu. Jadi kayak oh iya udah gitu, udah tahu gitu. Jadi nggak gimana ya, I'm not say I'm typical boring person, no, I'm not say, bukan seperti itu. Gimana ya cara menjelasinya ya gitu ya. Pokoknya kalau saya mengerjakan sesuatu gitu, terus kalau saya awalnya emang susah gitu, susah sekali dikerjain, terus saya bener-bener pengen berusaha untuk dapet gitu sampai ketemu. Penasaran itu banyak banget gitu, harus ketemu, pokoknya harus sampai jadi gitu, sampai. Tapi nanti kalau udah sampai poin yang titik yang paling yang menurut saya oke, udah cukup, saya tahu gitu ya, bukan tahu, udah merasa titik yang udah bilang oh udah tersampai gitu ya, atau saya sudah membuat sesuatu gitu yang saya pikir saya ingin kerjakan dan kebetulan saya dapatin gitu, kan udah sampai sini udah kayak ada rasa gimana, kayak nggak exciting, no more exciting gitu. Jadi udah nggak ada rasa sesuatu yang ingin mau dicoba lagi, diulang-ulang gitu. Saya nggak, bukan tip. Jadi kerjaan sesuatu yang membuat saya kalau kayak repeat gitu, diulang lagi, diulang lagi, itu juga kadang-kadang membuat saya bosen gitu. Jadi saya harus melakukan sesuatu yang berbeda gitu, yang oke lah, seperti contoh kayak misalnya melukis. Kalau menurut saya melukis itu kita nggak meripet, nggak, maksudnya nggak mengulang-ulang prosesnya seperti itu, enggak. Karena dengan melukis ya itu banyak banget cara, teknik dan segala macam. Belum lagi kita punya imajinasi atau punya apa yang ingin kita kerjakan gitu. Jadi menurut saya melukis itu tidak akan membuat bosen ya, karena dia bukan kayak macam kayak main game yang kayak apa ya, kayak main balok-balok itu yang apa sih, tok 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 tok, jalannya situ lagi. That's bener-bener bikin apa boring game yang oke, saya hobi main game yang kayak gitu juga, cuma sebentar aja saya main gitu. Jadi gitu juga sama dengan kerajinan tangan yang saya kerjakan gitu, atau sesuatu yang saya kerjakan.